Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Mauliza dengan NIM 2892150216 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada kesempatan yang luar biasa ini, perkenankan saya untuk memaparkan materi saya dengan tema cinta akhlak dan amal soleh. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman MPD. Makna cinta. Secara etimologi dalam Kamus Populer Bahasa Indonesia, makna cinta sama dengan kasih sayang dan rasa kasih, sehingga kata cinta dan kasih sayang memiliki keterkaitan makna yang erat. Jika Allah mengasihi dan menyayangi hambanya, maka hamba tersebut akan mendapatkan cintanya. Jika orang tua mencintai anaknya, maka ia akan mengasihi dan menyayangi sang anak. Makna akhlak. Akhlak menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuluq. Secara bahasa, kata ini memiliki arti perangai atau yang mencakup diantaranya sikap, perilaku, sopan, tabiat, etika, karakter, kepribadian, moral, dan lain sebagainya. Kemudian ada menurut Mukhtar Asihah, akhlak adalah watak. Lalu apa makna akhlak menurut Al-Firus Abadi? Menurut Al-Firus Abadi, akhlak adalah watak, tabiat, keberanian, dan agama. Sedangkan akhlak menurut terminologi Profesor Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan atau kehendak. Ini berarti bahwa kehendak itu bila dibiasakan akan sesuatu maka kebiasaannya itu disebut akhlak. Contohnya, bila kehendak itu dibiasakan memberi, maka kebiasaan itu adalah akhlak dermawan. Sedangkan yang terakhir adalah akhlak menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Muraqiul Ubudiyah. Akhlak adalah keadaan di dalam jiwa yang mendorong perilaku tidak terfikir atau tidak ditimbang. Makna amal soleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amal diartikan sebagai perbuatan baik atau buruk. Kemudian ada secara istilah, amal soleh berarti perbuatan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Contohnya seperti kita mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam, membantu penyandang cacat, membantu orang panti jompo, dan membantu anak yatim piatu. Cinta, akhlak, dan amal soleh ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Contohnya yaitu cinta sebagai wujud iman dan akhlak. Salah satu buah iman kepada Allah adalah cinta hamba kepada Tuhannya yang menguasai seluruh jiwanya. Cinta yang menuntut ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang kita senangi. Teman-teman pasti sudah tahu, manusia diciptakan bertemperamen. Mencintai kesempurnaan karena Allah semata, yaitu dengan kesempurnaan yang mutlak. Dan tidak bisa juga kita pungkiri bahwa manusia bertabiat pula mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Tetapi, hanya Allah sajalah pembuat baik dan pemberi nikmat karunia kepada manusia. Setiap nikmat yang diterima manusia bersumber dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 53 yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah. Dan apabila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian juga tertera dalam surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan dia telah memberikan kepada kamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Di antara ciri seorang hamba yang benar-benar mencintai Tuhannya ialah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kemudian juga di antara tanda-tanda cinta kepada Allah ialah taat kepadanya, mengingatnya dalam keadaan apapun serta khusyuk beribadah kepadanya. Lalu, apa dan bagaimana akhlak itu? Perlu kita ketahui ada banyak faktor yang memperkuat dan memperlemah akhlak kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Yang pertama, ada faktor yang memperkuat akhlak, diantaranya mantapnya keimanan seseorang, terbimbingnya oleh seorang guru yang soleh,
memiliki pengetahuan agama yang cukup dan benar, memiliki filosofi hidup yang baik yang sesuai dengan substansi ajaran Islam, memiliki lingkungan pergaulan yang baik, visioner yang memiliki wawasan ke depan akan mempertimbangkan segala sikap dan tindakannya, memiliki pekerjaan dan aktivitas yang positif atau terpenuhinya kebutuhan pokok, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian ada faktor yang memperlemah akhlak, misalnya terbiasa hidup mewah, lingkungan pergaulan yang buruk, menganggur, minimnya pengetahuan agama, selalu bernegatif thinking, dan masih banyak lagi. Perlu juga kita ketahui dari segi sifatnya, akhlak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, akhlak yang baik atau disebut juga akhlak mahmudah atau terpuji, atau akhlak karimah. Dan yang kedua, akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tanda keimanan seseorang. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini dilahirkan dari sifat-sifat yang terpuji pula. Sifat terpuji yang dimaksud adalah diantara lain cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, taat beribadah, senantiasa mengharap ridho Allah, tawadu, taat dan patuh kepada Rasulullah, bersyukur atas segala nikmat Allah, bersabar atas segala musibah dan cobaan, ikhlas karena Allah, jujur, menepati janji, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Sifat yang termasuk akhlak mazmumah adalah segala sifat yang bertentangan dengan akhlak mahmudah, antara lain yaitu kufur, syirik, munafik, fasik, murtad, takabur, riya, dengki, bohong, menghasut, kikil, bakil dan boros, serta masih banyak sifat-sifat mazmumah yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat perlu membiasakan untuk beramal soleh. Beramal soleh merupakan kewajiban bagi setiap manusia, baik sebagai pribadi yang mencerminkan diri sendiri, maupun selaku umat, kaum, bangsa, dan negara. Karena sesungguhnya, amal perbuatan seseorang sangat menentukan statusnya. Mengerjakan amal soleh, hendaknya tidak disertai pamrih. Mengerjakan amal soleh harus disertai dengan niatan yang ikhlas, bukan karena mengharapkan pujian, keuntungan, jabatan, atau lain sebagainya. Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada amalan seseorang adalah niat dan tujuannya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 40. Amal soleh mempunyai arti yang sangat luas, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam pandangan agama yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kaumnya, karena membiasakan melakukan amal soleh itu sangatlah beragam caranya. Misalnya, si Daud membantu orang lain tanpa minta balasan. Bisa juga Daud bersedekah di jalan Allah. Atau Daud mengamalkan perbuatan bertutur kata yang baik dalam setiap perkataannya, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Juga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan. Dalam Quran tersebut dijelaskan secara singkat bahwa setiap kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan suatu balasan, karena Allah Maha mengetahui apa yang hambanya kerjakan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.